Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin mengutip sedikit pernyataan Pak Silaban tadi yang cukup bagus. Bagaimana kita seharusnya sadar kita adalah masyarakat yang majemuk, ada minoritas dan ada mayoritas. Tetapi dengan kasus ini, Mas Hanta, kalau kita boleh kemudian belajar, akan seperti apa dampaknya ke depan ketika ini adalah tombol yang sangat sensitif mengenai SARA beririsan dengan politik. Kemudian kalau ada di masa depan melihat bagaimana cara-cara ini bisa digunakan untuk memenangkan pilkada, akan seperti apa? Menurut saya saya setuju beberapa hal yang disampaikan Pak Silaban. Memang kita harus yang lebih dikedepankan soal persatuan ya. Jadi pilkada bisa berganti dan seterusnya, tapi persatuan, kesatuan itu Bhinneka Tunggal Ika itu kan Ika belakangnya, Tunggal Ika kan belakangnya. Nah karena itu Presiden, saya ingin menjawab yang tadi ada kaitannya, yang dilakukan oleh Presiden, iya nomor 2-nya yang positif ya, ingin. Kalau politiknya, kalau saya mengurutkan ya, apa yang dilakukan Presiden untuk menjawab itu juga. Satu, ingin menegaskan, mengingatkan kita semua tentang konstitusi kita, tentang kita bernegara, narasi besar kebangsaan kita itu tentang persatuan nasional. Kita itu berbeda, berbagai macam perbedaan, tapi disatukan karena konstitusi, karena Indonesia dan seterusnya. Jadi Indonesia, itu satu, mengingatkan kita semua. Nah, ketika bicara Indonesia, maka sekat-sekat politik itu harus ditumbangkan. Apalagi yang soal pilkada, kecil dong kalau bicara Indonesia besar. Itu satu yang positif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, upaya melakukan stabilitas politik itu mengamankan bandul politik, jangan sampai ternyata ada kaitan dengan politik tadi, mengamankan di parlemen juga positif. Itu kalau analisisnya semakin politik kan. Yang ketiga, kalau makin politik, saya silakan pertemuan itu ada pesan yang juga ingin dikirim secara politik kepada entah aktor-aktor politik atau apa kan. Nah kita lihat rentetan pertemuan-pertemuan itu. Nah ada bola yang ingin dikirim, bola politik yang ingin dikirim oleh Presiden, ada yang belum bertemu, yang saya berharap segera bertemu, dan lain sebagainya. Tapi kembali ke persoalan tadi, itu soal persatuan sebenarnya. Jadi selain kita bicara kebinekaan, soal persatuan ujungnya. Jadi kita harus bicara Indonesia, ya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam hal, berbagai macam agama, suku, etnis, sebagainya. Nah kalau sudah bisa Indonesia, bernegara kan sederhana, berkonstitusi. Nah itu kita di berdemokrasi, jadi demokrasi kita harus tetap maju, demokrasi harus dengan penegakan hukum. Itu yang menurut saya harus kita, kemewahan politik yang dimiliki oleh bangsa ini sebenarnya, soal persatuan dan juga soal kebinekaan tadi. Oke, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada pesan politik yang ingin disampaikan, kemudian bertemu hanya dengan partai-partai pendukung pemerintah misalkan. Bukankah itu justru semakin memanaskan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa yang bersatu hanya kubu tertentu, kemudian yang kubu yang sedang melakukan aktor-aktor politik yang sedang melakukan upaya penyerangan itu justru semakin mengumpulkan kekuatan lebih besar lagi? Saya melihat dari sisi netralnya, saya setuju dengan rasa betul. Sehingga kalau itu yang dilakukan harus hati-hati. Jadi terbelah kan, seolah-olah oh ada masalah, ada yang belum ketemu. Tapi mudah-mudahan karena jadwal saja. Saya berharap kan, saya selalu katakan kurang lengkap. Makna kurang lengkap tanda petik itu apa? Kurang lengkap pertemuan dengan elit-elit politiknya, ada yang tersisa yang belum. Kurang lengkapnya apa? Ketika demonstrasi, saya tidak bicara isu utamanya ya, bicara langkah Presiden, karena saya bertanya tema kita cara Jokowi kan gitu. Nah itu yang satu, belum sempurnakan. Kalau bisa dari strategi politik pesannya udah sampai. Nah gitu, tetapi saya setuju belum lengkap. Alangkah sempurnanya ada pertemuan di tanggal 2 atau tanggal berapa, pertemuan sisanya itu. Yang kedua juga ini pesannya menurut saya juga jelas ya, ketika Pak Jokowi menunjukkan tidak ingin mengintervensi hukum, tetapi juga betul-betul hukum yang dikedepankan. Maksud saya adalah yang kurang lengkap kedua adalah soal demonstrasi tadi. Mungkin yang perlu diperbaiki, mungkin kemarin oke lah masalah keamanan. Menurut saya akan lebih besar secara strategi gaya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau lihat di Solo dan sebagainya, itu bertemu di Solo ya, pemindahan itu diajak makan siang bersama seterusnya, itu kepiawaian Pak Jokowi luar biasa. Nah dari sisi 4 November itu yang sisi Pak Jokowinya agak beda saya melihat, bukan seperti gaya komunikasi politik Pak Jokowi yang tanda petik agak menjaga jarak. Saya ingin mengganti kata menghindar ya ketika demonstrasi besar. Meskipun orang mengatakan ada alasan keamanan sebagainya, mungkin tapi kan bisa menerima perwakilan. Sudah berbeda, saat ini sudah menjadi presiden, bukan wali tapi kota tidak lagi. Salah menerima perwakilan. Justru itu diambil pertemuannya kan akhirnya oleh wakil presiden, oleh Menko Polhukam sebagainya. Toh substansinya sama saja, akan ada proses hukum
yang lebih cepat, tegas, transparan ya kalau tidak salah. Nah kalau itu yang langsung disampaikan oleh Pak Jokowi lebih mantap, lebih kuat lagi pesan itu. Nah itu yang mungkin dari para penasehat seputar presiden perlu juga mempertimbangkan. Tentu tetap mempertimbangkan sisi keamanan, itu sudah pasti. Maksud saya adalah mendengar aspirasi itu tidak juga dimaknai turun ke masa aksi, itu perlu keamanan. Tapi kan bisa pertemuan di istana, ada perwakilan 5-10 orang misalnya, mendengarkan langsung. Nah itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Selain tadi soal komunikasi politik dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta. Mudah-mudahan betul-betul damai. Ini fase pembuktian. Pembuktian bahwa demonstrasi betul-betul aksi yang damai. Pembuktian bahwa penegakan hukum harus ditegakkan betul-betul. Yang salah-salah, yang benar-benar. Jangan yang benar lalu disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi ikutin proses hukum, dikawal. Kemudian jangan dicampurkan urusan politik. Silakan berstrategi politik, tapi jangan memanfaatkan situasi dan kondisi apapun. Jadi betul-betul mari kita jaga Indonesia kita ini. Oke, baik. Yang akan kita saksikan adalah 2 Desember mendatang, tetapi proses hukumnya juga masih panjang. Dan juga pilkadanya masih akan 15 Februari. Semoga saja memang semuanya bisa menghadapi kasus ini dengan dewasa. Ujian buat Indonesia. Ujian buat Indonesia kita semakin baik. Iya, baik. Terima kasih Mas Hanta untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.